어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarma binti Leo dengan NIM SF220654. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trematoda, filum atau arthropoda dan protozoa untuk memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah parasitologi. Baiklah, adapun materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang trematoda. Trematoda atau cacing isap adalah kelas dari hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platymintes. Mereka dikenal sebagai parasit pada hewan dan manusia. Hidup di berbagai organ tubuh seperti hati, usus, dan paru-paru. Ciri-ciri trematoda. Adapun ciri-ciri dari trematoda yaitu yang pertama, bentuk pipi seperti daun dengan tubuh yang tidak bersegmen. Yang kedua, memiliki alat penghisap di bagian mulut dan perut untuk menempel pada inang. Yang ketiga, tubuh dilapisi oleh kutikula untuk melindungi diri dari enzim pencernaan inang. Yang keempat, sistem pencernaan tidak lengkap dengan anus yang tidak ada pada beberapa spesies. Yang kelima, hermafrodit memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu. Yang keenam, siklus hidup kompleks dengan beberapa tahap larva dan inang perantara. Klasifikasi dan jenis trematoda. Adapun trematoda terbagi menjadi dua subkelas, yaitu yang pertama Digenea, di mana Digenea memiliki dua alat penghisap dan siklus hidup yang melibatkan dua inang perantara. Contohnya Fasciola hepatica atau cacing hati dan Cytosoma atau cacing darah. Yang kedua, Aspidogestrea memiliki satu alat penghisap dan siklus hidup yang lebih sederhana. Contohnya Diplosum paradoxum. Adapun materi kedua yang akan saya paparkan yaitu tentang arthropoda atau filum. Arthropoda merupakan filum hewan yang paling besar dan beragam dengan lebih dari 1 juta spesies yang telah dideskripsikan. Mereka ditemukan hampir semua habitat di bumi, dari laut dalam hingga puncak gunung. Arthropoda memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama tubuh berruas-ruas, yang kedua kerangka luar yang terbuat dari kitin, yang ketiga kaki bersendi, yang keempat sistem pencernaan yang lengkap, yang kelima sistem pernafasan yang beragam, yang keenam sistem saraf yang kompleks, serta yang ketujuh mata majemuk. Arthropoda dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama Crustacea yang meliputi udang, kepiting, lobster, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Myriapoda meliputi kelabang, kaki seribu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Arachnida yang meliputi laba-laba, kalajengking, kutu, dan lain-lain. Serta yang keempat yaitu Insecta atau yang meliputi serangga. Materi ketiga yang akan saya paparkan yaitu tentang protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang menyerupai hewan. Mereka termasuk dalam kelompok Protista yang merupakan kelompok beragam organisme yang tidak termasuk tumbuhan, hewan, atau jamur. Protozoa ditemukan di berbagai habitat termasuk air tawar, air laut, tanah, dan bahkan di dalam tubuh organisme lain. Ciri-ciri protozoa. Adapun ciri-ciri dari protozoa yaitu yang pertama uniseluler. Protozoa terdiri dari satu sel yang melakukan semua fungsi kehidupan. Yang kedua yaitu eukariotik. Protozoa memiliki organel sel yang dikelilingi oleh membran termasuk nukleus, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Yang ketiga yaitu heterotrof. Protozoa mendapatkan makanan dengan cara ingesti atau absorpsi. Yang keempat yaitu motil. Protozoa dapat bergerak dengan menggunakan flagella, cilia, pseudopodia, atau dengan cara menyerap. Klasifikasi protozoa. Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada flagellata, di mana protozoa yang memiliki flagella untuk bergerak contohnya adalah
Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit tidur. Yang kedua yaitu Ciliata, di mana protozoa yang memiliki silia untuk bergerak. Contohnya adalah Paramecium caudatum yang hidup di air tawar. Yang ketiga yaitu Sarcodina, protozoa yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Contohnya adalah Amoeba proteus yang hidup di tanah dan air tawar. Yang keempat yaitu Sporozoa, protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan hidup sebagai parasit. Contohnya adalah Plasmodium falciparum yang menyebabkan penyakit malaria. Peran protozoa. Protozoa memiliki beberapa peran penting dalam ekosistem, antara lain yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Protozoa membantu memecah bahan organik yang mati menjadi bahan yang lebih kecil dan dapat digunakan oleh tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai rantai makanan. Protozoa merupakan sumber makanan bagi banyak organisme lain, termasuk hewan kecil dan ikan. Yang ketiga yaitu sebagai parasit. Beberapa protozoa dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya adalah Plasmodium falciparum yang menyebabkan penyakit malaria. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and thank you. Dadah.